Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Sering di antara kita terbuai dengan gebyar dan gemerlapnya kehidupan duniawi. Kadang-kadang kita tidak punya menyadari seakan-akan gebyar gemerlap dunia itu adalah segala-galanya. Itu semu dan bujuk. Ma'asyiral muslimin, kadang-kadang ada orang yang merasa susah karena merasa kehidupannya terhimpit, sementara melihat yang lainnya begitu enak. Ketahuilah, apa yang kita lihat iku sak dermo sawang sinawang. Tanya pada mereka yang mampu di bidang finansial, problemnya lebih banyak ketimbang mereka yang hidupnya pas-pasan. Apa artinya? Jangan tertipu dengan kehidupan duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah SH MSI, khotib di Masjid Al-Ikhlas Meluru. Jangan lupa saksikan siaran khutbah di Masjid Al-Ikhlas. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Matur suwun, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. MSI Mantu Idaman Channel top. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نهض. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarna an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan binubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-ayah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Tidak ada suatu kebahagiaan yang paling bahagia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling bahagia, kecuali kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hambanya yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 31, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kemuliaan yang paling mulia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling mulia, kecuali kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hambanya yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Garansi Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semuanya di sisi Allah adalah yang paling tunduk dan yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Tidak ada surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, kecuali surga dengan segala fasilitas dan kenikmatan yang ada di dalamnya itu disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya mengalahkan luasnya langit dan bumi disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari di awal khutbah ini kita mencoba mengadakan self correction, taftisun nafsi, koreksi diri. Mari saya dengan panjenengan semuanya secara bersama-sama mengadakan koreksi total tentang tingkah laku kita masing-masing. Apakah ucapan kita, tingkah laku kita makin hari makin mendekatkan diri kepada Allah, atau justru kita ini makin hari makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Lewat mimbar yang mulia ini saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman ini senantiasa dilapisi baju takwa oleh Allah, dan mudah-mudahan mutu, kadar serta kualitas iman dan takwa kita minimal dipertahankan oleh Allah, maksimal senantiasa ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, tidak pernah kita sadari ada nikmat yang agung tapi sering kita lupakan. Nikmat itu diantaranya adalah nikmat waktu dan nikmat kesempatan. Hari ini tanpa kita sadari sudah memasuki di pertengahan bulan Sya'ban,
bulan yang agung, bulan yang pernah didoakan secara khusus oleh Rasulullah, mudah-mudahan penuh keberkahan. Mari kita perhatikan 12 di antara 12 bulan yang ada, cuman ada 2 bulan yang dimohonkan berkah oleh Allah. Dan doa ini sering kita baca, bahkan anak-anak di kampung dalam rangka menunggu datangnya imam untuk qoma sholat dibuat pujian. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan tutupkan kami pada bulan puncak dari segala puncak keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Ini yang jarang kita sadari, itu bagian daripada nikmat agung, adalah nikmat kesempatan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sering di antara kita terbuai dengan gebyar dan gemerlapnya kehidupan duniawi. Kadang-kadang kita tidak punya menyadari, seakan-akan gebyar gemerlap dunia itu adalah segala-galanya. Itu semu dan bujuk. Ma'asyiral muslim, kadang-kadang ada orang yang merasa susah karena merasa kehidupannya terhimpit, sementara melihat yang lainnya begitu enak. Ketahuilah, apa yang kita lihat iku sak dermo sawang sinawang. Tanya pada mereka yang mampu di bidang finansial, problemnya lebih banyak ketimbang mereka yang hidupnya pas-pasan. Apa artinya? Jangan tertipu dengan kehidupan duniawi. Ma'asyiral muslimin, kayaknya menjanjikan segalanya, sampai kerjanya pun membanting tulang, dengan istilah tak kenal waktu. Seakan-akan kepala dijadikan kaki, kaki jadikan kepala, dalam arti ngoyo untuk mencari maisha kehidupan. Tolong dicatat ma'asyiral muslimin, berbicara tentang masalah rezeki itu sudah pasti. Yang belum pasti itu adalah nasib kita kelak di hadapan Allah. Tatkala kita masih dalam alam arwah, lalu dipindahkan oleh Allah dengan memerintahkan malaikat memindahkan ke alam rahim. Sebelum kita lahir, tatkala 40 kali 3 berarti 120 hari, lalu Allah menetapkan, meniupkan ruhnya. Sebelumnya sudah diinformasikan kapan matinya, di mana matinya, siapa jodohnya, berapa rezekinya, semuanya sudah tercatat baku. Kenapa mesti kita ngoyo? Silahkan bekerja, monggo, tapi jangan ngoyo. Rezeki kita sudah pasti. Cuman caranya Allah memberikan kepada kita disesuaikan dengan kemampuan kita dan kesiapan kita untuk menerima. Sejak kita proses lahir, rezeki pun sudah ada. Salah satu dia proses makannya dilewatkan pada ibu kita. Waktu kita banyak lapar, Allah ngasih sinyal dengan cukup menangis. Ibu kita sudah tanggap, rizki sudah ada, rizki sudah jelas, sudah nyata. Sing belum jelas ini nasib kita di hadapan Allah. Selamat apa enggak? Kok cik santai nih ngurisi urip ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kadang-kadang mohon maaf, ada orang berbuat baik kepada kita 1 tahun lamanya, silakan mobilku you pakai, rumahku silakan pakai, listriknya aku bayar, PDAM-nya aku yang bayar. Dikasih 100, kasih 1 tahun kebaikan, ya apa adiwe berbalasnya, berbuat baiknya. Sementara Allah begitu kita lahir sampai sekarang berbuat baik toh. Perhatikan, pernahkah kita bayar yang namanya oksigen? Gak bisa kita bayar oksigen itu. Itu bentuk kebaikan rahmat Allah. Lalu kenapa kita mesti nggak bisa berbuat baik kepada Allah? Ini yang jarang kita sadari. Makanya sekali lagi, jangan tertipu dengan gebyar dan gemilaunya yang nama kehidupan duniawi. Rumah kita itu surga. Kampung duniawi adalah kampung sementara. Kampung kita nanti ukhrawi. Dan kita ini adalah anak cucunya dari orang yang dilahirkan dan diciptakan di surga. Pulang kita surga, jangan tertipu.
Masyaallah muslimin, makanya sesuatu yang dianggap kecil jangan pernah dianggap kecil. Apa? Dalam rangka menggapai ridho Allah. Sesuatu yang sunnat menurut hukum syariat fikih jangan dianggap itu sunnat. Sebab selama ini mindset orang is ngomong sunnat, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Coba mindset kita sekarang dirubah. Sunnat itu kalau kita kerjakan untung besar, kalau kita tinggalkan rugi besar. Contoh, Rasulullah pernah dawuh, raq'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Jangan ngomong sunnat, kecuali Anda nanti di hadapan Allah. Kita tengok siapa orang terkaya di dunia, ranking 7 itu namanya Bill Gates. Harta kekayaannya hampir 1.822 triliun. Ini diberikan untuk Jawa Timur, tidak nutut. Sementara Indonesia, Jawa Timur bagian Indonesia, Indonesia bagian dunia. Indonesia itu lebih mahal ketimbang berapapun ribu triliun. Itu lebih bagus ketimbang dunia besarnya. Apa? 2 rakaat sebelum subuh. Kok dianggap sunat? Mindset kita rubah. Sunat itu kalau kita kerjakan untung besar, kalau kita tinggalkan rugi besar. Lalu bagaimana dengan subuhnya? Lebih dahsyat ketimbang 2 rakaat sebelum subuh. Masyaallah muslimin, Allah berbuat baik kepada kita nggak pernah hitungan. Oleh karenanya bareng-bareng saya dengan sampean, ayo investasi ukhrawi. Kalau ada orang, mohon maaf, orang seluruh dunia beriman, taat, patuh, sedikit nggak beriman, nggak akan bermanfaat kepada Allah. Orang seluruh dunia nggak beriman, sedikit tidak mengurangi kekuasaan Allah. Allah nggak butuh, cuman Allah sayang kepada kita. Manuto beres uripmu. Kita kadang-kadang terbuai dengan kehidupan duniawi, ngoyoi ponggon, durung subuh budal, durung subuh anak durung tangi budal, teko anak wis turu maneh. Coba perhatikan ibadah kita. Kata Imam Syakik Al-Balkhi, lek sholatmu kamu perhatikan, hidupmu diperhatikan Allah. Mohon maaf, kalau kita perhatikan Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, orang itu tandane wong apik dan akan tambah baik itu kalau setiap waktu sobo masjid. Minal masjid ilal masjid alladzi barakna haula. Barokah itu apa sih? Al barokah itu yang mazidatul khairi, kebaikan yang bertambah. Lek ono wong apik iku tandha tandane mesti minal masjid ilal masjid, dari satu tempat sujud menuju tempat sujud yang lainnya, hidup kita beres. Nguber materi, dunia beserta isinya itu genggaman kecil dari Allah. Itu pemilik Allah. Kalau kita ini sejahtera, dekati pemiliknya. Kepingin enak atau karo pemiliknya. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia, untuk kita semuanya bareng-bareng, sekali lagi jangan mudah tertipu dengan gebiar kehidupan duniawi ini. Ayo, yang kita kejar itu adalah akhirat. Kalau yang kita kejar akhirat, duniawinya katut. Tapi kalau yang kita kejar duniawinya, akhirat tidak mau ikut kita, dunia belum tentu kepegang tangan. Jadilah orang yang cerdas. Apa? Mesti mengejar sesuatu yang abadi. Ingat, begitu orang sudah masuk surga dan orang yang bagian neraka masuk neraka, maka yang namanya mati itu dibunuh, disaksikan penghuni neraka dan penghuni surga. Apa artinya? Setelah nanti di akhirat tidak ada lagi yang namanya kematian.
Yang di surga selamanya di surga, yang di neraka selamanya di neraka. Mari kita perhatikan ini. Kalau kita merasa sorot di dunia, paling top usia kita 70-75. Setelah itu nggak ada kematian lagi, setelah itu nggak ada kesusahan lagi. Berbahagialah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga. Seluruh. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Qalu man aba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa yang mau? Mereka yang tidak manut nurut nang aku. Berarti mereka tidak mau. Garansi Pak, kita menjadi umat terbaik, umat yang didamba, yang dibanggakan, dan garansinya surga, kecuali mereka yang tidak mau. Masya Allah. Oleh karenanya hal-hal yang nampaknya sepele jangan pernah dianggap kecil. Bisa jadi kecil itu mendatangkan ridho Allah, tajlibur rahmatillah, bisa menarik rahmat Allah. Orang yang telipen itu mesti dengan barang yang kecil. Justru dengan barang yang kecil bisa merusak ketenangan, kenikmatan pandangan mata kita. Jangan pernah menganggap yang kecil itu remeh. Orang jatuh terhandung itu biasanya kesandung barang benda kecil. Kalau cerita di wong mlaku kesandung tak iku wong deladap jenenge. Apa artinya? Sekali lagi, jangan pernah menganggap amal ibadah sunnah itu kecil. Kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak ada apa-apa. Salah Anda. Mindset kita rubah. Perhatikan qobliyata subhi, perhatikan qobliyata duhri, qobliyatal asri. Ini merupakan bentuk pelengkap. Kalau kita ambil analog kias perumpamaan, kita ini adalah anggota koperasi. Dalam anggota koperasi ada iuran wajib, ada iuran sukarela. Begitu tutup tahun akan kita hitung dan dikembalikan tabungan kita. Katakan sholat, puasa, zakat, haji bagi mampu, itu adalah kewajiban, iuran wajib yang harus dibayar oleh anggotanya. Sementara iuran sukarela, yang namanya puasa sunat, puasa yaumul bid, qobliyah ba'diyah, sodako, jariyah, memakmurkan masjid, itu bagian daripada tabungan sukarela. Begitu tutup tahun kita mati akan dikembalikan kepada kita. Jangan tertipu dengan gebyar kehidupan duniawi. Masyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Makanya kalau kita perhatikan makna masjid, masjid itu asal kata fi'il madhi sajada. Nanti fi'il mudhari'nya yasjudu, sajidun isim fa'il orang yang bersujud, tempat sujud namanya masjid. Cuman mohon maaf, banyak salah kaprah di tengah-tengah masyarakat. Leis ngomong musola bukan masjid, sama itu masjid. Cuman bedanya secara fisikly, kalau masjid itu mesti ada menaranya, kalau musola tidak. Kalau masjid ditempati Jumatan, kalau musola tidak. Tapi hakikatnya semuanya bisa disebut masjid. Di rumah pun waktu kita sholat itu namanya masjid. Kadang gara-gara pengertian musola masjid geger. Sampai selalu di nongoni masjid iku musola, iku masjid, iku musola, iku masjid. Ruwet. Ini apa? Podo kucuki. Masyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Satu kita perhatikan, yang peduli memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman. Perhatikan Al-Quran surat 9 At-Taubah 18. Innama ya'muru masyajidallahi man aman. Kalau kita pernah belajar grammar bahasa Arab nahwu, kalau ada huruf innama masuk pada fi'il mudhari, ya'mur itu fi'il mudhari, itu ada faedah taksis. Makanya kita menerjemahkan sesungguhnya yang peduli untuk memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang beriman.
Masyaallah muslimin, dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, besok masjid-masjid yang dibangun di atas permukaan bumi akan diserupakan sebagai bentuk kendaraan. Agar kita mudah memahami mesej, katakan Masjid Al-Ikhlas ini besok adalah berhubung bis Al-Ikhlas, bis Agung, bis macam-macam lah, terserah nama masjid itu apa. Jurusannya, traiknya cuma satu, surga. Di saat orang kebingungan melewati Shiratal Mustaqim, ya apa nasib saya, surga atau neraka? Kalau untuk hari masjid, nanti masjid itu akan datang diserupakan Allah sebagai bentuk kendaraan. Siapa supirnya? Imam rawatibnya. Siapa kondekturnya? Muadzinnya. Siapa penumpangnya? Siapapun yang istiqomah sholat berjamaah di dalam. Siapa pemiliknya? Siapapun tatkala masjid dibangun dia ikut urun saham, apakah berbentuk satu sak semen, terserah. Di saat orang kebingungan, nanti masjid datang. Kalau dia ahli masjid, langsung dia berhenti, pintunya buka sendiri, baru kondekturnya, muadzin mengatakan silahkan duduk. Meskipun tetangga masjid tapi gak sopo masjid tidak akan pernah buka, menggokon aku biyen tanggamu gak ngurus. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, wa natijatuhu, konklusinya, kesimpulan sementara. Satu, ayo bareng-bareng, kesempatan yang namanya waktu, kesempatan yang namanya umur, sampai datangnya bulan tanpa terasa, yang 15 hari ke depan sudah masuk bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah usia kita masih nututi Ramadan? Itu yang harus mendapatkan ekstra perhatian dari kita. Apa? Ayo bareng-bareng, sekecil apapun sekiranya bisa mendatangkan ridho dan rahmat Allah, kita kejar. Mohon maaf, satu hal, ciri khusus orang yang memakmurkan masjid Allah itu nanti ada tanda khusus. Tidak semuanya orang punya. Satu sisi secara lahiriah mesti hidupnya bertambah baik, tambah baik, tambah baik. Nomor dua, kata Imam Syakik Al-Balkhi, nanti hatinya bisa muasalah, connecting dengan Allah. Meskipun prosesnya lewat zikir. Ingat, puncak zikir itu sholat. Aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk zikir kepadaku. Puncak zikir itu adalah sholat. Di situ ada ucapan-ucapan, ada puji-pujian, ada permohonan macam-macam kita kepada Allah. Oleh karenanya masyaallah muslimin, monggo bareng-bareng saya dengan panjenengan semuanya, selagi nyawa masih dikandung badan, bareng-bareng sekecil apapun yang bisa mendatangkan rahmat dan maghfirah serta ridho Allah, ayo kita kejar. Sebesar apapun kalau itu mencelakakan kita duniawi ukhrawi, ayo bareng-bareng kita hati-hati, sebaiknya kita menghindar dan lari jauh. Mudah-mudahan khutbah siang hari dibarengi oleh maunah fadl hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah, khilaf dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan seluruh keluarga kita, anak istri kita, semuanya saja ditoto dan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas
yattaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna ma'hum bi rahmatika marrahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika marrahimin. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ij'al sariratana khairan min alaniyatina. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'alna wa ahlana wa iyalana wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatina wa man hadara fi hadzal masjid wa jara masjid hada ij'alna wa iyyahum min ahli salatil jamaah wa ahli al-Qur'an wa ahli qiyamil laili wa ahli salatit tahajjudi wa ahli birril walidain wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli jannati bihaqqi rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi a'dhamu akbar.